Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi takarrama alaina wa alaikum bi Sya'ban. Wassalatu wassalamu ala sayyidil akwan Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli hinin wa awan. Amma ba'du. Segenap para guru, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang saya hormati, di antaranya guru kita Al-Mukarram Wal-Muhtaram Al-Ustaz Ahmad Syaihu SPDI, pembawa acara kita Bang Denny, baru banget ngomong uji lagi. Emang sebenarnya mah yang kagak enak MC di mana-mana. Jadi kagak bisa ngayap dari awal acara sampai kelar acara. Harus ada di tempat acara. Itu MC. Kalau yang tahlil, di kelar tahlil pergi bisa. Kiai habis ceramah pergi bisa. Yang sambutan, habis sambutan pergi bisa. MC yang kagak bisa. Kalau MC yang pergi berantakan acara. Bang Andi selaku Ketua RT yang saya hormati dan para orang tua yang hadir dalam kesempatan malam hari ini, ada Bapak Haji Syafi'i dan yang lain. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Ini malam acara tawakufan, tawakuf majlis malam Jumat. Berarti tiap malam Jumat biasanya ada pembahasan tentang ilmu di sini. Ini tempatnya di sini apa di sana? Di sini. Ini tempat yang biasa didudukin buat acara ilmu. Begitu giliran dia itu kagak didudukin, nangis dia gerung-gerung. Ini tempat biasa didudukin buat nuntut ilmu, tahu-tahu ditinggalin, dia nangis gerung-gerung. Kenapa? Sering dipakai buat hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah, tiba-tiba dia kagak dipakai, walaupun cuma sementara. Ini di dalam gang, banyak di sono rumah-rumah yang bagus, miliaran, tapi rumahnya nggak pernah dipakai buat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesel banget tuh rumah yang model begitu. Itu rumah aman yang nempatin, itu rumahnya selalu melaknat yang nempatin. Apaan loh, gue diinjak-injak doang, pakai sembahyang kagak, pakai zikir kagak, nuntut ilmu kagak. Makanya kalau punya rumah ditempatin buat acara nuntut ilmu, alhamdulillah. Jangan pakai kagak mau. Tempo-tempo ada yang kagak mau. Jangan di rumah gua katanya. Sempit kalau di rumah gua. Ada yang emang rumahnya sempit, ada yang emang kagak mau ketempatan. Kalau di rumah gua ribet acara, oh gila, nggak mau gua ribet, udah rumah orang lain aja.
Ini orang yang kagak ngerti agama begini modelnya. Makanya begitu kita nuntut ilmu, dulu nih kita lagi belajar pesantren, ada pelajaran namanya An-Nusus Al-Adabiyah, atau disebutnya Al-Mahfudhat, sesuatu hal yang harusnya kita hafal. Apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu, cari ilmu dari semenjak buayan sampai dengan meninggal dunia di liang lahat. Nah sekarang coba saya tanya, kita nih kalau lagi bayi bisa nggak nuntut ilmu? Agak bisa, itu kiasan. Jangan pernah ngaji berhenti. Ini ngaji berhenti, ada obyekan dikit berhenti. Ngaji makan kalau sekali dua kali bolos bang, besok-besoknya udah kagak udah. Benar apa kagak? Keenakan. Enggak, ini ngaji nih, ngaji sekali bolos, dua kali bolos, besok-besoknya mau mulain lagi, susah nggak? Susah. Tapi ngomong susah pengalaman semua tuh. Memang begitu, itu yang susah sering bolos aja tuh urusan. Memang saya lagi mancing-mancing itu biar dijawab. Jawab bisa. Jadi kalau ngaji, entar kagak, entar ngaji, entar kagak. Ilmu separuh, jangan begitu. Apalagi nih, man dhanna annahu qad alima faqad jahila. Saya juga nggak tahu tuh kenapa redaksinya begitu tuh. Secara apa namanya ilmu sharaf, orang ini disebutnya jahila pakai fi'il madhi. Orang kalau udah nyangka dirinya alim, itu udah bener-bener geblek. Orang kalau udah nyangka dirinya alim, itu bener-bener geblek. Mohon maaf nih, makanya jangan asal udah dipanggil ustadz berhenti ngaji. Ada nggak yang gitu tuh? Nanya ini mah nanya ini mah. Asal udah dipanggil ustadz berhenti. Mana orangnya? Ustadz itu mana? Lalu bagus. Dilemanya kita nih, orang asal udah rajin ke masjid megang mic ustad, bisa tahlilan dikit ustad, asal udah pakai sorban aja ustad udah, pakai sorban, pakai baju safari, mau apalagi pakai gamis, ustad itu mau kemana itu ustad? Nah, ngaji baru 2 bulan, ustad. Ngerinya besok orang ada yang nanya sama dia kagak ngerti, main jawab aja, ribet urusan. Emang kalau menurut saya mah begini ini hukumnya, tahu dah ngapa begitu tuh hukumnya. Kalau kata saya mah ini kagak haram, kagak. Wah, ulama-ulama pada ngomong haram dia kagak. Dan ini penurusannya begini, nyesatin dirinya, nyesatin juga orang. Makanya nih, saya wanti-wanti ini kan biar bagaimana kan ada estafet ini. Ini main hadroh, ntar dikit lagi aja ngaji, Ustaz Sehu berhalangan.
gantiin dikit. Ustaz, awalnya kan main hadro, dikit, ntar Ustaz. Emang dulu emang yang jadi Ustaz emang yang mana? Yang tukang ngarak kanten. Kan tukang ngarak kanten sunat. Ngarak kanten begini, dia belajar regenerasi tuh. Dia demen sama agama-agama nih. Maksud saya bukannya salah, ngarak kanten nggak salah, main hadroh bagus. Cuman kalau ntar dipanggil Ustadz belajar, jangan kagak belajar, kitabnya bawa. Ini asal udah dipanggil Ustadz datang kagak bawa kitab. Omongannya begini, nggak apa-apa, hadir di majelis ilmu. Walau kata Nabi, la yaktubu harfan wa la yamassu qalaman. Biar kata kagak megang pulpen, kagak nulis satu huruf, tapi pahalanya luar biasa. Nah, ini Ustaz begini nih yang geblek nih. Lah bagaimana dia mau dapetin ilmu? Ulama-ulama dulu emang kagak ngerti nih hadis Nabi yang begini. Ulama-ulama dulu, dia tahu nggak hadis Nabi yang begini? Tahu, bukannya kagak tahu. Ada yang nyender. Datang ke majelis ilmu nyender, tidur. Ada ulama dulu gitu? Kagak ada. Dia tahu nih hadis, dia paham nih hadis. Cuman kalau ulama-ulama dulu begini, nulis, kagak nulis aja pahalanya begitu. Kagak bawa pulpen aja pahalanya begitu. Bagaimana kalau bawa pulpen? Bagaimana kalau nulis? Bagaimana kalau seksama dengerin? Begitu. Ini mah kagak sama. Kayak asal bulan puasa, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Tidur. Orang makan yang pintar nih, tidurnya aja ibadah, apalagi kerjanya. Itu namanya orang pintar. Tidurnya aja ibadah, apalagi baca Al-Quran. Tidurnya aja ibadah, apalagi ngaji. Tidurnya aja ibadah, apalagi zikir. Ini mah kagak, mentok di situ udah. Tidur aja ibadah, makanya gua tidur mulu. Asal ditanya, lu lagi ditelepon, Waalaikumsalam, kemana sih nelponin lu susah banget? Gua lagi ibadah ini. Ibadah apa? Tidur ibadah? Iya. Lu gak baca hadis? Wah, belagu banget. Makin ngomongin hadis buat dalil tidurnya dia doang. Jangan. Itu yang pertama. Jadi ntar kalau udah mulai lagi nih, majelis ilmunya udah mulai lagi, jangan sampai bolos, terusin, tekunin majelis ilmu. Yang kedua, di dalam kitab namanya Majmu' Kalamil Imam Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Beliau mengutip perkataan dari kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Disebutkan qala al-arifun, berkata orang-orang yang tahu posisi siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau kita lagi lihat di foto-foto al-arif billah, itu namanya al-arifun, al-arif billah. Orang yang tahu siapa Allah. Kalau kita mah kagak tahu. Kita mah tahu, lu tahu Allah? Tahu. Siapa? Tuhan gua. Udah segitu doang udah. Udah kagak lebih udah. Allah tahu Tuhan, iya, udah segitu doang.
Itu yang dipoto Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Al-Habib Bakar bin Muhammad As-Segaf, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf. Kepada itu Al-Arif Billah, Al-Arif Billah, ngerti benar posisinya sebagai hamba, tahu benar posisi Allah sebagai Tuhan. Apa kata orang-orang seperti beliau-beliau? Man qala li ustadzihi aw syaikhihi lima lam yuflih. Ini yang pada ngaji saya kasih tahu. Kata orang-orang al-arif billah, barang siapa yang berkata kepada ustadznya, kepada gurunya, dia ngomong begini, 5. Apa sih? Misal Ustadz Syekhu punya motor, beli motor baru. Muridnya pada ngomong, apa sih beli motor baru? Kepo itu, tau kepo? Hah? Ngerti kepo? Ini orang yang kepo model begini nih, kata al-arifun billah lam yuflih, gak bakal beruntung murid model begini. Begitulah sama guru. Pengen nanya, guru mah tahu. Ngapa dia ini beli motor baru, ngapa? Dia mah tahu. Ini mau dipakai lagi, masalahnya yang satu kadang-kadang dipakai sama keluarganya, dibutuh lagi yang satu lagi, makanya ini yang satu lagi dibeli nih, kredit dah. Itu ngapa sih emang? Guru ngapa sih? Guru yang ngerti, dia yang tahu, jangan kepo. Ini mohon maaf nih, kalau murid kalau pengen tahu nanya. Dan murid mau tahu, gosipin gurunya. Dan guru digosipin. Emang guru artis? Ini model-model murid zaman sekarang begitu modelnya. Saya dulu begini, ibu-ibu bapak-bapak yang saya hormati, saya punya guru Al-Imam Al-Arif Billah Sultanul Ulama di zamanih, Al-Allamah Al-Habib Sayyid Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri rahimahullah rahmatal abrar. Dulu saya kalau ngelihat beliau asal lagi ngajar itu pakai kaos oblong. Ngajar pakai kaos oblong, pakai kain, terus kainnya pakai apa nih bahasa gitu, antin hijau tuh ya, yang antin hijau, pakai jubah tapi kaos oblong, jubah tapi kaos oblong pakai jubah, pakai sorban gitu kalau ngajar tuh. Kalau giliran lagi acara itu lain, kain, pakai kaos, pakai koko, pakai jubah, pakai sorban, imam. Kalau acara, kalau ngaji kagak, jarang. Kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak begitu. Apalagi kalau ngajinya sore, siang, pagi, misalnya habis subuh, enggak dah. Pakainya biasa. Timbul saya pertanyaan, ada apa ya? Kalau giliran lagi ngaji, pakainya begini. Kalau giliran lagi undangan, pakaiannya necis, cakep. Sorban, imamah tetap putih, sorban hijau, koko hijau, jubah hijau, kain hijau. Kira-kira begitu. Kalau coklat semua. Wah, pokoknya luar biasa. Saya nggak mau suzon sama guru saya, nanya, ya kan begitu kita. Ini guru biar apa sih? Oh, kalau ceramah mungkin biar dilihat orang kali.
Lain kalau ceramah mah masuk kamera kali, kalau ceramah mah lain pakaiannya. Ngapa giliran kalau lagi sholat begitu, kalau giliran lagi sama yang lain begitu? Jangan begitu kalau mau guru, nanya. Kadang-kadang biasa pakaiannya kalau lagi sholat, kenapa? Itu at-tadallul lillah. Emang pengen hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, biasa aja. Tapi kalau orang depan orang, ini orang lihatnya zahir semua. Orang lihatnya zahir, gak ngeliat daleman. Makanya asal ada orang kagak dikenal, pakai jubah, pakai udang-udang datang, udah cium tangan aja udah. Elah, Habib dari mana itu? Wah elah. Padahal bangsanya min merugul. Habib bukan, apa bukan? Udah pakai imamah. Wah elah, masya Allah. Ya ilah. Nanya makanya. Oh ternyata begini. As-Sayyid Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Ali Al-Maliki radhiyallahu anhu rahimahullah rahmatan abrar. Beliau kalau datang ke Indonesia minta hotel yang paling mahal. Gak mau hotel murah, gak mau. Coba kalau kita seuzon sama ulama, ya elah, zuhud apa jadi ulama? Jadi ulama zuhud, masa minta hotel yang mahal? Beliau masuk hotel paling mahal, nyampe di hotel gelar tikar, kagak tidur di kasur, kagak gelar tikar, tidur di bawah. Emang apa? Biar orang-orang pada ngormatin ilmu saya. Ini ilmu tuh harus dihormatin, al-ilmu syarif wa inda ahli ilmi ashraf. Ilmu tuh mulia. Jadi orang-orang biar pada tahu nih, begitu masuk kamar urusan saya sama Allah. Saya nggak perlu lagi, udah masuk kamar, udah itu urusan saya sama Allah. Saya harus bagaimana? Kadang-kadang ada yang malu karena Nabi Muhammad SAW beliau tidur di bawah beralaskan tikar tipis, pelepah korma. Tapi mereka tidur di atas kasur malu, akhirnya tidur di bawah. Itu ulama. Jangan suudzon sama ulama. Begitu, apalagi sama guru. Jangan suudzon makanya kalau sama guru. Ini saya wanti-wanti. Nah, di dalam puasa, salah satu yang harus dijaga adalah ribah dan namimah. Ribah ini jangan sampai, jaga diri kita dari ribah. Ngomongin orang, ya, ngadu domba orang. Itu lagi puasa tuh. Oh, kita mau udah pada tahu ya, puasa kagak makan, gak minum, gak bersetubuh sama istri, udah pada tahu itu mah. Tapi ini jaga mulut kita. Kata Nabi SAW, maukah kamu saya kasih tahu semua hal yang menguatkan itu semua? Nguatin tiang Islam, nguatin segala perkara di dalam agama. Beliau sambil megang lidahnya, kata beliau, kuffa alaika hada. Kalau bahasa kita, lu jaga tuh lidah lu. Kalau bahasa kita, lu jaga lidah. Wa hal yakubun nas. Kalau yang mau nyari hadisnya, Arba'in Nawawi hadis ke-29, riwayat Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Emang manusia kesungkur di neraka? Enak kesungkur begitu tuh. Kalau kesungkur apa duluan? Kepala. Nungsa begitu tuh. Illa hasaidu alsinatihim,
Lantaran ini nih nggak bisa dijaga nih, lidah nggak bisa dijaga. Emang resep banget kan kalau udah ngomongin orang, resep banget udah. Tanya ibu-ibu, resep banget, enak banget, kayak mangga dicocol sama gula merah, enak banget. Untungnya ada puasa. Untungnya ada puasa. Sampai Al-Habib Salim bin Abdullah Syadri radhiyallahu an, guru saya di dalam kitabnya, cuma yang nulis muridnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala katakan kullu amal ibni adam lah illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan-amalan yang dilakuin sama manusia punya dia. Emang apa dibilang punya dia? Ditentuin nominalnya udah. Sedekah kalau 7.000 jadi dilipetin sama Allah jadi 70, dilipetin lagi jadi 700, terus sampai berlipat-lipat. Yudha'ifullah liman yasha. Allah udah pokoknya yang melipat tuh, tapi ada nominalnya. Tapi kalau puasa nggak ada nominalnya. Jadi kalau puasa itu Allah sendiri yang nabung pahala kita, diumpetin. Entar nih yang tukang ngomongin orang, begitu semuanya udah pada buras, udah ngomongin orang. Kebaikan ibu-ibu yang sering ngomongin orang diambil buat yang diomongin. Nih, coba kalau kita udah nabung 1 miliar, duit kita diambil, enak apa kagak? Nangis lah. 1 miliar ini ibu-ibu punya tabungan 1 miliar, kurangin ya 1 juta, kurangin 1 juta. Ini ibu-ibu ngomongin tetangganya, kurangin 2 juta, kurangin 2 juta. Ini ibu-ibu ini ngomongin ulama, kurangin 500 juta, 500 juta. Lah emang, mohon maaf, kalau ngomongin ulama itu minal kabair. Ngomongin ulama termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Kalau ngomongin yang biasa, iya dosa kecil. Ngomongin ulama dosa besar. Terlihat kitab namanya Hasyiah Asy-Syarqawi. Udah itu. Begitu udah buras tuh tabungan, udah. Mau kemana kalau tabungan udah buras? Hah? Mau kemana? Tabungan udah buras. Kira-kira ke surga apa neraka? Hah? Surga apa neraka? Tabungan sholat dipretelin, buras. Tabungan sedekah dipretelin, buras. Tabungan ini buras semua. Kata guru saya, datanglah tabungan puasa. Ini masalahnya tabungan-tabungan yang lain yang nulis malaikat. Ditulis sama malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Udah buras, ternyata ada lagi simpenan. Makanya Allah katakan fa innahu li wa ana ajzi bih. Itu nggak dicatat sama malaikat, Allah yang megang, langsung Allah yang megang. Jadi ntar kalau udah buras baru itu dikeluarin. Nah sekarang kalau puasa kita juga kagak beres, bagaimana? Makanya kalau begitu puasa kita kagak beres nih ya, ngomongin orang, atau kita ngabuburitnya kagak pugu lagu. Ngapain? Di cendol. Di mana? Di Bekasi Timur. Lah beli cendol Bekasi Timur. Emang agak ada orang Pondok Kelapa yang jualan cendol? Sekalian jalan-jalan katanya. Sekalian jalan-jalan. Tuh orang kita kan kalau begitu tuh sekalian jalan-jalan maksudnya ngapain? Hah? Sekalian jalan-jalan. Cuci mata kayaknya. Cuci mata. Pakai rinso gimana?
Sekarang saya tanya, cuci mata kira-kira itu ngelihat yang halal apa ngelihat yang haram? Hah? Ibu-ibu kalau nyuci mata ngelihat suaminya apa ngelihat laki orang? Hah? Laki orang kan? Ngelihat laki orang menghalal. Kan begitu. Kalau ngelihat laki halal, kalau ngelihat laki orang, nah itu tahu. Berarti kalau haram sebenarnya nyuci mata apa ngotorin mata? Oh, nyampe rumah dicuci katanya. Nyampe rumah dicuci. Rupanya menurut dia ini dosa dicucinya sama air. Begitu. Ini nih yang sama aja. Minum es ditiup. Ini dia. Emang apa itu es ditiup? Panas. Lah es ditiup. Ini introspeksi buat diri kita. Kalau emang dari dulu begitu, ngapa sih nggak diberhentiin? Dulu begitu udah, sekarang mah udah. Anteng aja di rumah udah. Anteng di rumah kerjain yang enak-enak. Ngapain? Baca Quran, zikir. Wah, gue mau usah kagak enak itu mah. Capek itu mah. Begitu. Saya mah bingung, saya bener megang tasbih. Emang tasbih berat? Hah? Beratan mana megang tasbih sama megang pacul? Beratan megang pacul, cuman ganti berat usah tasbih. Gak megang tasbih capek. Lah kan kalau capek makan berat. Emang ada orang nih suruh nenteng aqua, wah capek gua nenteng aqua. Emang apa? Berat. Lah aqua kok gelas. Dibilangnya berat. Ibu-ibu jalan-jalan, naik motor, ngabisin bensin, kena debu. Belum lagi ntar kalau disono sama orang diserobot, sewot, marah. Cuman asal kita tanya, enakan mana? Jalan-jalan sama pegang tasbih? Tetap aja jalan-jalan. Dan begitu dah pokoknya besok puasa tuh bareng-bareng kita jaga diri kita masing-masing, urusin diri kita masing-masing nih. Udah bagus belum? Udah beres belum? Kita perbaikin diri kita masing-masing. Mudah-mudahan keinginan kita pengen lebih baik lagi, keinginan kita berbuat baik lagi, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga mudah-mudahan selalu dapat taufik dan hidayah dan panjang umur dalam ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Nah, terus saya mengundang besok tanggal 26 malam minggu sono di perempatan, kan kita bikin hall akbar, bikin sono ntar. Insya Allah sih dana sih baru dikit, ada dana sekitar 60 juta. Dana udah terkumpul 60 juta. Alhamdulillah. Jadi kita bikinnya di sono ntar. Ya, yang kagak ngikut nggak apa-apa, datang aja. Saya cuman mau ngajarin, Bu. Saya kalau bikin hall akbar begitu bareng-bareng, saya mau ngajarin ibu-ibu biar bisa ngehargain orang tua. Kenapa? Saya matokin 1 juta. Ada yang ngasih 300, gope, 1 juta, ada. Kenapa saya patokin 1 juta? Pertama, setahun sekali. Kira-kira nih, kalau orang tua kita masih hidup, lebaran setahun sekali. Kita amplopin tuh orang tua, gocap.
Pantas nggak kira-kira? Setahun sekali lebaran ngasih orang tua gocap, pantas nggak? Bukan digocap kagak nyampe, bukan. Saya cuma mau ngajarin biar kita nih bisa ngehargain orang tua. Karena dulu orang tua kita, dulu dia yang ngurusin kita, dia yang nyekolahin kita, dia yang didik kita, dia yang ngasih makan kita. Bahkan kalau misalnya ada anaknya masuk rumah sakit minta DP, hari itu harus ada. Dibela-belain orang tua. Sekarang kita mana yang belain orang tua? Saya cuma ngajak, bukan Ustaz ngajak mahal banget 1 juta, bukan. Itu buat orang tua masing-masing. Emang kalau bapak-bapak ngasih 1 juta, ibu-ibu ada yang ngasih gope, emang ketukar? Ketukar itu pahalanya? Kagak, nggak ada yang ketukar, nggak ada. Jadi saya cuma ngajarin itu. Nanti insya Allah tahun depan begitu ada lagi. Kita udah bikin hall akbar dari 2014. Kemarin cuma gara-gara copit doang, jadi kagak ada tuh hall akbar. Gara-gara copit, ini copit udah merah, udah mana tau. Udah sono, jangan balik-balik lagi. Iya, Omikron, Abikron, apa aja udah semua. Ada lagi, udah, saya mau bingung. Udah makanya ibu-ibu ngikutin ulama yang bener. Ini asal ulama yang bener dimusuhin, ulama yang pletot-pletot diikutin. Saya mah kagak habis mikir, tahu ngapain? Soal giliran orang konser, nggak usah vaksin, booster nggak usah. Besok mah terawih harus divaksin. Gak bagian terawih, kebanyakan konser nggak terawih. Sebanyak-banyaknya orang terawih sama orang konser, kalah nggak? Lo kalah, banyakan mana? Konser. Biar kata di malam pertama Ramadan, biar kata bandingannya malam pertama bulan, bukan bulan Ramadan kan, kalau pertama kan kalau penuh, tetap kalah sama konser mah. Emang ada-ada aja kita begitu. Orang-orang dulu nih Bu, kalau mau bikin acara datang ke rumah guru, saya mau bikin acara ini, doain ya biar berkah semua, yang diundang biar pada sehat, biar pada datang. Hujan juga biar kagak hujan dulu dah. Kalau emang hujan dikemanain kek, minta doa sama guru begitu. Dibawa baskom. Siapa yang ngajarin? Gila. Udah apa yang begitu mah, jangan usah diikutin. Begitu masih aja diikut. Ya. Jadi nih kita nih semua nih siapin lah ya, sebelum persiapan bulan Ramadan nih jangan lupa nih, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bulan siapa? Bulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bulan Sya'ban Nabi ngomongnya gimana? Bulan yang orang lalai di bulan Sya'ban. Ingat ini, Nabi ngomongnya bulan Sya'ban, bulan di mana orang sering lalai di bulan Sya'ban. Nabi nggak ngomongin bulan Ramadan lalai, enggak. Bulan Rajab lalai, enggak. Padahal yang lalai banyak. Tapi bulan Sya'ban Nabi ngomongnya ini bulan orang di mana banyak lalai. Padahal bulan Sya'ban Nabi ngomongnya apaan? Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban bulan saya, kata Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau kata Nabi bulan Sya'ban banyak orang yang lalai bulan Sya'ban, banyak orang yang lupa di bulan Sya'ban. Berarti banyak yang lupa, banyak orang yang lupa di bulan Sya'ban. Lupa kemana? Lupa kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lupa ngapain? Semuanya udah, termasuk baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyakin baca salawat. Orang banyak-banyak baca salawat di bulan Sya'ban, Ramadan pasti. Ramadan pasti dapat Lailatul Qadar.
Orang banyak-banyak nih, ini bulan Syaban nih, masih ada nih bulan Syaban nih, masih ada, banyakin baca salawat. Ramadan pasti dapat Lailatul Qadar, jaminan. Tapi yang memperbanyak Pak, memperbanyak. Namanya memperbanyak, 10 banyak kan? 10 banyak kan? 10 cepet banyak kan? Ya. Ini kalau kita pengen tahu banyak apa kagaknya, kita lihat orang bacanya berapa. Ulama kita bacanya sehari ada yang 15.000. Terus kita bilang 10 banyak gitu. 10 banyak kalau banding ada 15, itu baru banyak. Nah 10 bandingan ada 15.000. Kalau banding ada 1.000 kali masih lumayan. Nah kita kan 1.000 kayak kagak. Jangankan 1.000 sehari, sebulan. Ini makanya kita banyak yang lalai, ya lupa kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kita ini adanya Bu semuanya. Kalau bukan karena Nabi kita nggak ada ini semua, nggak ada. Laulak ma khalaqtul aflak termasuk kita. Nggak ada kita tanpa Nabi Muhammad SAW. Waktu ada orang bicara Nabi masuk surga enggak, kecuali dapat rahmah dari Allah baru masuk surga. Ya Allah, Allah ngomong wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana Rasul, Allah ngomongnya Rasul itu rahmah. Ini karena tawaduknya Rasulullah sampai ngomong saya juga masuk surga kalau dapat rahmat. Padahal rahmat dia, yang rahmat dia, wa huwa ainur rahmat. Beliau justru yang rahmat. Saking tawaduknya, rendah hatinya, beliau ngomong kecuali saya dapat rahmat dari Allah saya masuk surga. Kalau kagak maka kagak. Itu tawadu'an minhu. Beliau ainur rahmah. Nah makanya kita kalau jauh dari Nabi berarti kita jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan ya segala yang kita inginkan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد حسنات سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. واجعل جميع ما قرأناه في هذا المسجد من قراءة القرآن ومن الأذكار ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاستغفار أوصل لهم جميع ثواب ذلك إلى أرواح أو والدينا وأولادنا ومشايخنا ومعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم بارك لنا فيما مضى من رجب وبارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وعنا فيه على الصيام والقيام تلاوة القرآن والصلاة والسلام على سيد الأكوان بخير ولطف وعافية. اللهم سهل لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وأنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.